Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Kanjeng TV. Kali ini Kanjeng TV bakal bahas topik yang sangat bermanfaat untuk kita yang suka K-pop, untuk kita yang suka berbau-bau Korea, yaitu cara pembuatan visa Korea. Nah, di sini aku akan memberitahu secara rinci supaya visa kita gampang di-approve. Sebenarnya aku juga nggak bisa jamin sih ini bakal bisa di-approve, tapi ini yang sudah aku alamin sendiri. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu adalah visa itu apa. Visa itu adalah surat izin masuk ke suatu negara. Kalau kita masuk ke negara Asia Tenggara, negara-negara yang dekat dengan kita itu tidak memerlukan visa, hanya memerlukan paspor. Kita harus punya visa untuk masuk ke negara Korea. Kalau di Indonesia kan makanya KTP tuh karena tanda pengenal. Kalau di Korea kita akan selalu ditanya masalah visanya itu, yang nanti akan kita tunjukkan di bagian imigrasi saat kita sampai di bandara. Sebelum kita lanjut, kalian harus tahu dulu akun IG resminya dari visa application yang di Jakarta, yaitu cafe_ac_id. Nanti aku kasih alamat linknya di bawah. Itu kalian harus selalu pantengin IG-nya karena kadang ada pemberitahuan, kadang ada perubahan, jadi harus tahu dulu dari situ. Dari situ kita juga bisa baca-baca syarat-syaratnya segala macam, itu udah lengkap semua. Nah, di sini aku akan lebih menjelaskan secara detail. Kalian harus yang tahu dulu di mana tempat pengaplikasian visanya itu. Kalian bisa melalui online. Ada nanti di situ ada alamat online dan segala macam itu ada. Tapi kalau kalian ketinggalan di sekitar Jakarta atau dekat, kalian bisa langsung datang sendiri ke Lotte Mall ya kalau nggak salah ya, lantai berapa gitu. Nah di situ kalau kalian yang jauh dari Jakarta seperti aku di luar Jakarta, aku menggunakan agen travel supaya kita tidak perlu ke sana, karena kalau kita ke sana juga memakan yang namanya biaya dan juga waktu. Kalau yang kerja kan susah juga, jadi kita yang dari jauh bisa untuk pakai agen travel seperti aku. Cuma nanti akan ada sedikit penambahan biaya administrasi dari travel itu. Yang kedua adalah ada beberapa macam visa. Visa itu ada single entry, ada multiple entry, banyak pokoknya macam-macamnya. Visa pelajar lah, visa apa ada. Nah, di sini yang aku bakal bahas secara detail adalah single entry visa. Ini untuk kalian yang baru mau pertama kali ke Korea. Single entry itu satu kali masuk Korea yang berlaku selama 90 hari. Dan di sana kalian boleh menetap maksimal 30 hari. Biasanya untuk yang turis ya, maksudnya yang visa turis yang ingin holiday aja ke sana. Sebelum kita masuk ke syarat-syarat, kita bahas dulu biayanya. Kalau untuk single entry visa yang terbaru 2020 itu adalah single entry visa 764.000, itu udah termasuk biaya administrasi dari Cafe AC, belum termasuk biaya agen travel kamu. Kalau kemarin aku pakai agen travel, itu aku kenanya 1,1 juta, jadi bisa yang nambah sekitar 300 ribuan karena kan biaya administrasi ke sana. Jadi tergantung kalian tuh tinggal di mana gitu ya. Selanjutnya dokumen persyaratannya apa aja untuk single entry visa. Yang pertama adalah paspor asli. Jadi sebelum buat visa kalian harus punya paspor dulu. Itu bisa kalian urus di kantor imigrasi langsung ya, harus diri kalian sendiri yang datang karena itu gampang banget cara buat paspor tuh ya, dan biaya 350.000 itu mudah banget dan 5 hari kerja itu udah jadi. Yang kedua adalah fotokopi paspor. Itu ada yang di bagian depan ada fotonya, nanti aku tunjukin. Selanjutnya formulir aplikasi visanya. Ini kalian bisa download sendiri, nanti aku kasih linknya di bawah. Formulirnya itu yang terbaru ada 5 lembar. Harus kalian isi dengan benar dan juga dengan gamblang. Karena di situ nantinya akan ada data-data yang benar-benar sifatnya itu detail. Jadi harus kalian siapin. Kayak udah ada tempat tinggal di sana, ada keluarga atau enggak di sana, kalian perginya sama siapa aja, itu akan ditanya secara detail di situ. Selanjutnya kalian siapin pas foto dengan background putih. Kalian pakai bajunya jangan yang putih ya, jadi nggak mati gitu gambarnya. Jadi background putih, bajunya terserah kalian. Nanti ukurannya 3,5 kali 4,5. Itu kalau bisa apa ya, di zoomnya 70%, jadi kayak foto-foto kita foto-foto mau umroh kayak gitulah ya. Kalian bisa tanyalah ke abang tukang fotonya langsung. Nah itu yang keempat ya syaratnya. Nah selanjutnya adalah surat keterangan. Kalau kalian sudah bekerja kayak aku karyawan swasta, kalian harus menyertakan surat keterangan kerja kalian diketik, dan juga kalian minta tanda tangan resmi dan cap dari perusahaan atau tempat kerja kalian. Itu akan meyakinkan pihak kedutaannya kalau kalian memang bekerja di perusahaan tersebut gitu. Dan harus ada nomor telepon kayak pihak HRD-nya atau apa gitu, jadi meyakinkan saat ditelepon nomor itu aktif gitu, benar-benar kamu bekerja di perusahaan itu.
kerja udah dari tahun berapa, nanti saat kita balik dari Korea kita akan bekerja situ lagi. Jadi kita di Korea bukan untuk cari kerja tapi hanya untuk trip atau holiday. Itu harus meyakinkannya di situ gitu. Kalau kalian masih mahasiswa, dikasih surat keterangan juga kalau kalian masih mahasiswa di suatu universitas. Sama aja kayak pelajar, kalian masih pelajar, itu harus disertain juga. Biasanya kalau yang masih pelajar atau masih dibiayai orang tua akan ada surat yang namanya surat sponsor. Artinya selama kalian di Korea itu biaya akan ditanggung semua oleh orang tua kalian. Jadi di situ kalian surat sponsor orang tua kalian, rinci beserta nama orang tuanya, segala macam pekerjaannya. Kalau untuk contoh-contohnya kalian boleh lihat di Google, itu banyak banget. Kalian bisa unduh sendiri. Nah, di situ tanda tangan dengan materai 6.000. Jadi benar-benar sifatnya resmi. Surat-surat keterangan ini nggak bisa di sepelein ya. Selanjutnya adalah dokumen finansial. Nah, dokumen finansial ini juga penting, ada beberapa. Satu adalah rekening koran 3 bulan terakhir disertai cap bank. Ini biasanya disertai dengan surat referensi banknya juga. Terus slip gaji selama 3 bulan terakhir, terus SPT tahunan, itu harus punya NPWP dulu dan harus bayar pajak, dan ini bukti kalian potongan pajaknya, bukti kalian bayar pajaknya itu harus disertai. Selanjutnya ada transaksi atau tagihan kartu kredit 3 bulan terakhir, ada juga BPKB mobil dan STNK jika punya, sama sertifikat rumah. Kalian di sini boleh milih minimal 2 dokumen keuangan. Jadi kalau kalian punya slip gaji boleh, sama yang rekening koran 3 bulan terakhir itu udah minimal 2 kan. Kalau bisa ditambah bukti potongan pajak atau bayar pajak itu boleh, itu lebih baik lagi kalau bisa lebih dari 2. Orang banyak yang bingung, rekening koran 3 bulan terakhir tabungan harus berapa sih kak? Sebenarnya tuh nggak ada sama sekali ditulis di situ harus kayak 10 juta, 30 juta atau berapa, itu nggak ada. Jadi kayak kita perkirain aja sehari di sana habisnya sekitar 1 juta, 1,5 juta atau 1 juta, itu dikalikan selama berapa hari kita di sana, ya itulah minimal tabungan yang harus kita punya. Cuman ya kan nggak mungkin juga kayak kita cuma 7 hari di sana kita cuma ada tabungan 7 juta di rekening selama 3 bulan, itu juga nggak memungkinkan untuk diterima gitu. Karena kan kelihatan nanti kalian takutnya di sana akan jadi gembel gitu. Jadi kedutaan kita tuh beneran yang memilah-milah gitu loh. Ini juga yang dibilang kenapa harus rekening koran selama 3 bulan itu ya karena dilihat keuangan kita tuh gimana, apakah stabil, kayak pengeluaran, kayak gaji atau pendapatan itu kayak stabil. Jadi tiba-tiba ada suntikan dana sekian. Kalau kalian mau suntikan dana itu boleh banget, tapi ya kalian cicil dari berapa bulan sebelumnya, jangan langsung yang melonjak tiba-tiba berapa hari mau buat itu baru melonjak kayak masuk 10 juta, 20 juta, itu no, itu nggak disarankan. Jadi kalau kalian mau minta suntikan dana sama orang tua kalian atau sama saudara kalian itu boleh dicicil pelan-pelan, jadi kayak masukin 1 juta, 2 juta dari bulan-bulan sebelumnya kayak gitu. Beda-beda tapi agen travelnya. Kalau dari agen travel aku itu kayak mereka pengen cari aman kan, jadi nyuruh aku ayo coba ya 30 juta yang di tabungan kalian harus ada 30 juta. Nah itu kita waktu itu khawatir kan, karena kita langsung yang kayak nyuntikin dana, cuman kita cicil kayak sebulan itu kita cicil pelan-pelan sejuta-juta, tapi alhamdulillah ya approve juga gitu. Jangan takut sih karena masalah keuangan ini bakal nggak di approve, karena faktor-faktor lain tuh juga bisa jadi penyulit juga gitu. Nah selanjutnya kartu keluarga itu biasanya dibutuhin juga, KTP atau akta lahir yang menunjukkan kalian tuh emang beneran warga negara Indonesia. Dan yang masih bingung juga, kak apakah harus beli tiket dulu, tiket pesawat, hotel di sana, atau ngurus visa dulu? Nah ini masih bingung banget aku ya, karena aku juga ngalamin sendiri kemarin udah beli tiket pesawat pas lagi promo, dan juga hotelnya juga aku udah booking juga. Mau pembuatan visa ini kayak ragu visanya bakal diterima apa enggak gitu. Kalau diterima ya alhamdulillah, karena memang sebenarnya dalam formulir visa itu ditanyakan kalian tinggal di mana, jadi nggak mungkin dong kalian nggak booking hotel dulu. Bukan syarat tapi kayak syarat juga gitu ya, kalian siapin aja, carilah hotel yang bisa kira-kira di refund kalau visa kalian ditolak. Dan juga sama aja kayak tiket pesawat, kalau tiket pesawat kan munculnya jauh-jauh hari tuh kalau masalah diskon, kalian pilih-pilih lah maskapainya. Kayak aku kemarin AirAsia, dan kemarin visanya berhubung udah di approve segala macam udah beres, hotel juga udah jadi, karena ada masalah musibah corona akhirnya aku gagal berangkat. Oh ya AirAsia itu sulit untuk di refund.
Jadi kayak aku udah ngajuin, ternyata akhirnya ditolak, terus kayak suruh ngajuin ulang lagi, ribet banget. Itu aja yang bisa aku sampein. Itu mungkin udah panjang lebar banget. Kalau kalian masih bingung, kalian boleh komen di kolom komentar. Itu aku buka pertanyaan apa aja terserah masalah visa ini, single entry visa ya, karena aku baru punya single entry visa yang nggak terpakai karena aku harus ngalah dulu sama musibah corona. Mungkin tahun depan atau kalau udah wabahnya udah berhenti, aku bakal kesana buat visa yang baru lagi. Oke, sekian dari Kanjeng TV. Jangan lupa like, subscribe, and comment biar aku semangat terus bikin video-video yang bermanfaat untuk kalian seputaran Korea dan K-pop. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah!